Dulu ada keyakinan begitu juga, bahwasanya agama orang Cina tuh bukan Muslim gitu maksudnya. Nah ini kan yang harus dikelotok dari kepala orang ya, tentang apa ya, stereotype. Betul. Stereotype. Tapi ada stereotype yang bagus, positif, ada stereotype yang negatif. Negatif tempatku misalkan kalau nikah harus sama-sama orang Bugis. Ya wajar lah panainya soalnya mahal. Tapi kan akhirnya banyak orang Bugis nikah sama orang Jawa. Banyak, biasanya jadi bahan gibah keluarga itu. Dan biasanya dan semuanya sama ini polanya, ceweknya Jawa, laki-lakinya Bugis. Betul. Gitu. Kalau sebaliknya habis itu. Bukan habis, hancur. Iya, karena orang Jawa juga jiper loh. Waduh, nikahin orang Bugis mahal, orang Jawa aja. Bener. Kayak kekurangan aja orang Jawa. Bener. Temanku itu banyak yang gagal jatuh cinta sama orang Bugis itu. Berarti udah masuk topik manajemen keuangan ya. Iya. Ya, topik selanjutnya. Aku seneng malah. Aku tuh kaget sama dia. Udah lama katanya nggak ketemu sama orang tuanya. Terus kita ketemu di sebuah kota. Tiba-tiba satu hotel kan. Tapi requestnya dia jangan satu kamar dengan orang tuaku. Itu buat orang kayak aku. Iya, sebagai orang Jawa bingung yang ini momen nih ketemu orang tua. Bisa sekamar, bisa ngobrol. Requestnya apa coba? Jangan sekamar sama orang tua. Karena supaya dia bisa istirahat. Konflik keluarga. Emang kita menghadapi problematika keuangan kayak antum ya jadi memang kalau aku seneng. Kenapa seneng? Karena aku merasa SMP dan SMA aku terkungkung. Jadi ketika kuliah tuh aku kayak bebas gitu maksudnya. Tapi satu titik aku juga merasa sedih. Sedihnya lebih pada kayak aku dibuang gitu. Karena gini loh, ini kayak nggak konsisten gitu ya. Mau enak tapi nggak mau susahnya gitu maksudnya. Jadi pengennya tetap dibiayai, didukung 100%, tapi di merantau gitu ya. Cuman aku juga bisa memahami sih, karena bapak dan ibu kan bukan kayak aku ya. Mereka nggak pernah merasakan merantau tuh kayak apa. Mereka merantau sih, cuman mereka nggak pernah kayak berbeda kota setelah pas kuliah. Dan juga mereka nggak pernah nyiapin aku untuk bisa jauh daripada keluarga. Itu di luar perencanaan gitu. Iya, bukan di luar perencanaan. Mereka lebih berharap, mereka lebih berpikir kayaknya aku udah bisa deh kayaknya. Nah, jadi tiba-tiba keterima di IPB, besoknya langsung berangkat, nggak ada persiapan sama sekali karena sudah harus masuk kelas. Langsung kemudian cari kos-kosan, dia ngubungin teman-temannya di bidang pertanian yang ada kos-kosannya dapatnya salah lagi gitu kan ya, di Malabar itu Mas. Yang tempatnya orang-orang kaya tapi nggak terlalu bagus itu. Dan ketika aku datang sana, aku menghabiskan waktu sana tuh cuma ngeliatin langit-langit di sama ya kayak aku. Aku tuh hari pertama di Bogor ngeliatin langit-langit. Aku harus berapa tahun tinggal di sini ya? Iya, sama gitu. Tapi masalahnya aku merasa ini tempat tidurku yang paling nggak enak. Terus kamarku yang paling gak enak, WC yang paling horor, dan temen-temen aku nggak ngerti sama sekali. Jadi berbeda 180 derajat, benar-benar nggak enak banget. Akhirnya sehari atau 2 hari. Nggak kayak apa ya, benar-benar kosong kayak mau bunuh diri itu. Tapi antum terusin di situ tinggal. Terusin. Wah. Tapi menariknya adalah ini mungkin harusnya terakhir ya. Tapi dari situ setelah aku ninggalin kosku tuh setelah setahun, aku merasa aku kayak kangen sama ninggalin kos tadi. itu. Jadi manusia tuh punya sifat adaptif yang sangat tinggi. Setuju sih. Betul. Setuju Jadi walaupun dia tanpa visi ya. Karena kalau dia benar-benar tahu dia bisa untuk, jadi orang bilang gini, ada orang komplain ya aku hidupku kayak gini nggak ideal. Tenang aja, kamu hidup kok. Aku setuju. Kamu bakal hidup. Aku setuju. Pertama kali aku bilang jauh dari orang tua kan pas pondok tuh. Sebenarnya kan udah biasa ikut orang tua pindah-pindah. Yang korban tuh benar aku, ngerasanya aku. Ya maksudku, aku tuh sempat kayak punya teman baru 2 tahun pindah lagi. SD ku tuh 8 kali bro. Jadi nggak relate aku. Ya 8 kali karena sejak pindah kasus SD. Iya itu belum istirahat. Gak gitu. Jadi karena gara-gara kerusuhan itu kehidupan ekonomi kan nggak stabil, bener-bener kayak di sana yang ternyata ada kios, kita kesana aja jualan, sampai sana ternyata baru ngebangun udah nggak, ya gitu loh, bener-bener kayak 8 kali 8 kali Ustaz. Setahun 2 kali antum loh. Iya kayak gitulah, pokoknya kayak random thing gitu. Jadi aku kayak baru bersahabat udah pindah lagi. Nah jadi selalu sering ngerasa kayak gitu kayak sedih kan harus pergi, tapi nanti 10 bulan udah punya sahabat lagi. Baru, udah biasa baru. Nah kayak titik terakhir aku sedih itu waktu mondok. Itu titik dimana sedih. Terus waktu pindah Jakarta juga sedih. Nah setelah itu kuliah tuh udah nggak emang mirip kayak antum. Udah memang udah kepengen keluar gitu. Jadi sudah sering pindah-pindah. Awalnya sedih.
lama-lama udah mulai ngerasa kayak emang aku harus keluar dari zona orang tua gitu. Karena aku bisa menghabiskan uangku sesukanya. Aku bukan masalah uang ya, aku masalah pengawasan. Iya, Tat. Dan masalah pembuktian diri. Bahwa aku tuh laki-laki. Oke. Kenapa sih harus itu? Antum kan tinggal lihat ke bawah udah tahu laki-laki. Itu pembuktian secara mental, emosional gitu ya. Bukan secara fisik maksudnya kan. Iya. Kalau secara fisik ya kan aku sering lihat. Lu kenapa lo? Lu gimana rasanya pertama kali? Gimana ya? Ke Jogja. Bisu dia pasti. Excited lah. Apa? Iya sama sih tertantang kasusnya. lah. Gitu. Pasti sama kasusnya karena nggak betah juga di rumah kan lu. Lu Di kan rumah nggak suka sekolah lu. Nggak suka bapak Nggak lu. suka bapak lu. Justru Semua kita bermasalah sama bapak kayaknya nih ya. enggak, justru di rumah itu karena terlalu nyaman. Antum alasan itu adalah alasan tadi baru kita dengar. Iya. Enggak, terlalu nyaman. Bayangin kalau di rumah, aku tuh gak ngebayangin akan jadi seperti apa dan akan punya kemampuan apa karena hidupnya sudah ada semua. Udah dilayani sama orang tua ya. Sawah ada, ini nanti rumah akan disediain, nanti Istri udah disiapin. Iya, mungkin nikah sama keluarga sendiri kan orang-orang kan kayak gitu. Iya, kan, benar. Semuanya ada dan teman-teman di situ itu bukan teman-teman yang tipe perantau. Iya. Mental akamsi gitu loh. Iya. Ya udah lah, yang pokoknya sekolah aja, kerja nanti nggak sesuai sama kuliah ya pokoknya jalan aja lah. Aku ngelihat aku bakal jadi kayak mereka gak mau. Emang antum kerja sesuai kuliah? Ya enggak. Ya enggak juga. Enggak, maksudnya mereka itu ngelamar kerja gitu loh, bukan karyawan. Bukan karena passion ya. Bukan karena punya satu visi ideologi. Yang penting kerja. Ditanya kerja di mana, gajinya ada kayak gitu ya. Iya, makanya kan yang setelah lulus kuliah terus SMA terus merantau itu sekelas cuma aku sendiri. Karena punya bayangan harus luar biasa cabut ya. gitu loh. Iya benar sih. Iya, di daerah itu social Daerah kayak security-nya lebih tinggi. Iya, Di tempatku Jadi- 70% loh Mas ngerantau. Beda, mentalnya beda karena kita orang Jawa asli San. Iya, benar. Aku juga sama sih. 70%. Kami memang merantau semua dari Bugis. Tapi setelah ke tempat kan kami itu udah nganggap itu tempat kita kan. Iya. Nah itu biasanya nggak merantau lagi. Nah aku tuh dianggap pembelot gitu loh. Ini sekarang Nggak balik Kupang. Aku ngelihat teman SMA aku ya, itu nggak ada yang di Palembang, sedikit sekali di Palembang. Ada yang pergi Singapura lah, ada yang pergi mana Taiwan lah, Amerika lah, paling dikit Jakarta. Iya. Saverius ya. Iya. Oh iya. Orang-orang yang mencari luar negeri semua ya. Kan mereka udah terbiasa dari daratan. Itu tadi. Nah, kalau Ustaz gimana, Tat? Aku secara teoritik ya. Secara manusiawi aja lah bilang sih. Ada kan namanya tadi disonansi, ketidaknyamanan. Ini resonansi. Ketidaknyamanan itu bisa dihasilkan dari memang lingkungannya nggak nyaman, sehingga kita harus pergi. Yang kedua, itu karena pikiran kita berubah, kita punya cara pandang baru, sehingga yang dulunya nyaman itu menjadi tidak nyaman, terjadi disonansi. Makanya kita mengejar konsonansi. Nah, aku waktu SMA itu pada ada titik vokal itu ya dan konsonan ya. Vokalisasi. Jadi udah SMA kan udah selesai ya. Dulu kan SMA-nya favorit juga ya. Terus Poin itu kenapa harus ditambahin? Iya. Terus itu antum bagian ranking yang- 1 dan antum jadi ketua OSIS di Iya, sekolah bener itu. itu, iya. Dan jadi ketua kelas di setiap kelas. Ya. Dan baju kelas. antum gak pernah keluar dari dalam celana. Iya, ketua kelas di setiap kelas itu epic Iya, gitu. dan antum nggak pernah lupa bawa topi setiap hari dan dasi dan sabuknya pasti ada. Iya. Dan Bednya kaos lengkap. kakinya tinggi. itu bagian dari konsonansi kan. Kita nyaman di titik itu. Tapi karena kita baca-baca hal-hal baru gitu waktu itu. Jadi Apa, antum waktu SMA itu udah kan ada ngaji? brosur-brosur waktu itu. Udah ngaji SMA tuh? Belum. Oh, kira gara-gara itu pindah ke Itu Bogor. brosur tadi sosialis. Dulu kan di kelas 3 kan banyak brosur-brosur dari perguruan tinggi perguruan tinggi Ya. yang dikirim ya. Aku baca-baca gitu. Wah, ini menarik nih kayaknya jadi dunia baru gitu. Nah, dari titik itu hal yang awalnya nyaman di situ di Solo kan nyaman semuanya menurutku. Nah, itu wah ini kayaknya lebih Menantang. akan memberikan kenyamanan baru Oh. gitu. Brosur apa Mas? Cara jadi presiden. Brosur itu IPB kan? Iya, kemudian aku tulis di bawahnya itu ada ujian undangan saringan Usmi. masuk IPB Usmi. Usmi. Dan itu tanpa tes kan. Iya. Kebetulan karena nilaiku bagus. Aku punya pas banget itu.
Kenapa kebetulan sih? Ya udah disubmit dan diterima. Bete mengakui perjuangan aja susah banget ya kayak kebetulan. Kalau aku soal USMI tuh guruku bilang apa Mas? Apa? Ini ada undangan dari IPB. Jangan sampai nggak diambil supaya sekolah kita tahun depan dapat undangan lagi. Oh iya. Nah terus siapa yang harus ngambil nih? Masa? Iya. Iya makanya gitu. Pada nggak mau? Nggak mau. Orang nggak ada orang Chinese mana ada yang mau pertanian. Iya. Nah, Oh, iya ya kan agraris rendah ya. Iya. Akhirnya aku. Makanya tuh nggak diakui di. Iya, aku tumbal sekolah sebenarnya. Iya. Supaya tahun depan dapat undangan lagi. Terus guna undangan itu apa di sekolah pertahankan dulu? Maksudnya sekolah kan juga yang punya Cina juga Iya, kan. makanya. Kenapa dia berharap ada yang mau sih? Nggak tahu aku. Kenapa dia harus ada yang mau? Dari tahun ke tahun juga nggak ada yang mau, Pak. Kenapa? Kayaknya lebih ke IPB harus ada yang Cina kayaknya. Oh, Pertahankan ras ini. Jadi ada 3 yang daftar, cuma aku yang masuk. Coba bayangin. Ya kebetulan karena nilaiku bagus. sombong banget sumpah. Iya gitu. Dan kebetulan waktu itu aku diterima di pilihan pertama itu. Yeah, aku nyoba di UGM gagal. Dan aku nggak ngomong gitu ya. Ya merantau tuh ya pahit sih. Merantau tuh pahit. Cuman aku kan udah bilang memang betul ya. Setelah aku merantau itu di ujung in the end of the day aku merasa inilah yang paling mengubah hidupku. Pertama yang sederhana ya, dari nggak tahu cara makan pecel lele jadi tahu cara makan pecel lele. Iya salah satu apa ya lag yang sangat aku alami adalah makanan. Aku nggak tahu mesti makan apa. Aku tahu enggak? Namanya Livi. Iya, aku baru ngomong. Kalau ada media sosial kayak gitu ya. Bener ini. Ini tuh yang mana yang cewek? Yang cewek itu. Yang nggak tahu apa-apa Iya itu. Kayak antum mati sama. Jangan-jangan nggak tahu cara ngeberhentiin angkot gimana? Iya. Livi itu nggak tahu tukang gorengan tuh ada di mana-mana. Karena lebih gampang cari sushi kan. Iya, dia bilang sushi lebih gampang dari cari gorengan. Hah? Aku nggak segitunya. Terus kalau bolos ke sekolah kemana? Ke Jepang katanya. Lah aku dulu tuh semua makan disediain. Tahu nggak antum? Aku kan dikasih duit kan 600.000 pertama. Sebulan? Enggak 600.000 pertama. Ketika di situ itu udah kebanyakan orang rata-rata tuh. Karena rata-rata 300.000. Aku 150. Pertama kan? Iya. Aku 600. Oke. Padahal kita cuma beda 2 tahun doang. Nah, itu artinya menunjukkan itu status ekonomi kita, itu bukan untuk berapa lama maksudnya? Nah, itu aku habis dalam waktu 2 minggu. Kenapa tahu enggak? Ngapain? Itu Makan. 3 hari pertama aku makan di KFC. KFC itu loh di siang. Kenapa sih mereka? Jadi aku jalan kaki ya kan. Terus KFC, sedih banget pesan makan. Boyo mikir nih, Karena lagi merantau makan di Iya. KFC. Karena lagi lapar banget. Dan dia bilang kayak sedih. Sedih. Kayak orang gembel tapi kok suka KFC. Aku bayangin gak sih pagi-pagi bangun gak ada sholat subuh, Iya. bangun terus sebenarnya diranjang. Iya sih. Ke WC terus keranjang lagi. Terus udah lapar banget sorenya jam 4 pergi ke KFC. Oke. Makan Gak ada teman. 30.000 hilang. Ya kan? Iya, tapi dulu gak ngerasa berat ya, tahu-tahu habis aja. Sedih, tetap sedih kan sendiri. Terus Iya, pulang iya. terus lihat langit-langit lagi. Antum nggak pernah mikir teman-teman antum tuh makan apa? Iya, ini temennya. Iya gimana? Apa? Jadi Makannya apa tuh? literally kan 150.000. Nggak ada temennya. 150.000. Aku Iya. udah bagi 150.000 bagi 30. Nah. Berarti sehari 5.000. My God, makan Bener apa kan? 5.000? Oh, zaman itu. Nah, Iya. Saat itulah ketika aku bagi-bagi aku dapat sehari 3.000 akhirnya. Dan 3.000 itu cuma bisa makan pecel lele. Padahal pecel lele di depan kosku. Cuma aku nggak pernah mau makan itu karena aku nggak tahu cara makannya gimana, mesennya gimana, mesennya apa. Aku datang ke situ ya, bolak-balik ngeliatin orang pesen apa dan cara gimana. Sabar. Ini editornya pusing. Antum masuk Itu pecel maksudnya lele. 3.000 kali 3 kan. Berarti seharinya dia 10 ribuan Enggak, berarti. Mas. Sehari 5.000. Antum bisa masuk jadi 5.000? tenda, Karena ketemu udah orang. KFC. Oh, setelah dihabisin KFC Iya. tadi. Iya. Nah terus akhirnya aku masuk kan itu orang Lamongan. Iya, gimana? Orang Lamongan. Ceritakan Terus bagaimana gimana? Anda pertama kali mencari Apa yang harus saya lakukan, Pak? Aku mau pesen ayam kan. Iya. Ayam harganya 5.000. Iya. Pecel lele harganya 3.000. Iya. Aku bilang, "Pak, Oh, dipisah aku gitu. pesen lele." Maksudnya kan ya." ada lele, ada ayam kan Ada dikasih. ayam. Kan milih lauk toh. Iya. Iya. Mau mana nasi uduk atau nasi putih? Iya. Nasi putih, Pak. Padahal lebih enak nasi uduk padahal. Antum nggak tahu nasi uduk kayak apa? Nggak tahu aku. Masya Allah. Ya Allah. Nah, Terus setelah antum dikasih kobokan? Minum. Enggak minum. Nah, setelah aku makan lelenya kok cuma sedikit. Iya memang lele kan. Nasiku masih banyak. Iya. Padahal kan aku orang Sumatera yang tetap makan nasinya banyak kan. Iya, iya. Itu udah banyak makan.
aku mana lagi di sini makan? Aku lihat sebelah aku makan kepalanya, aku makan kepalanya. Iyalah, kepala lele kan keras. Aku bilang apa ini? Loh, itu crispy gitu loh. Enggak, kepala lele itu keras. Tapi dari situ aku jadi punya pemahaman. Apa? Agar besok kita pesan ayam. Loh, kepala lele yang dimakan toh yo. Aku jujur juga memang baru tahu lele itu waktu kuliah. Iya, benar. Tapi nggak seaneh itu, ngerti nggak sih kayak gue tahu dia ada ikan sama lele, cuman nggak yang kayak gitu sampai. Antum kan tahu, aku prestasiku ketika SMA apa dibanding teman-teman Iya, yang lain? makan Bisa nasi. naik angkot. Bisa nih, aduh. Coba. Beruntung kalian yang miskin lah ya. Iya, Aduh. ya Allah, Malu aku ya. nggak tahu. Coba Ustadz gini terus lucu ya pasti. itu apa ya? Jadi pahit memang, merantau tuh Itu pahit. pahit ya ke KFC ya. Semuanya harus ngurusin sendiri, baju harus ngurusin sendiri. Antum tau nggak kerjaan? Ya tuh Allah, ngapain, Mas? kan dia nggak kayak kita. Kita kan dari kecil tuh pondok. ngeliat KFC itu, wah ini makanan orang kaya. Iya. Kapan ya aku bisa makan Iya. ini ya? Tahu nggak tahapan kedua aku ngapain? Apa? Pergi ke itu mall apa Mas kebakaran? Mall Internusa. Internusa. Ngapain? Yang pas kebakaran. Itu di wilayah yang masih buka tuh wilayah parkir. Heeh. Sewa PS. Oh, main Main PS. sendiri. Ya Allah. Aku tuh sampai saking gabutnya akhirnya temenku ada orang Batak. Oh. Nah, di situ aku diajak makan babi. Padahal aku sudah nggak makan babi waktu Emang itu. di Bogor di mana sih? Itu loh di Malabar ujung loh Mas. Itu orang Batak semua Mas. Malah kasih tutorial. Kenapa langsung berhenti makan babi? Karena waktu itu aku sudah dekat dengan Hidayah. Oh gitu. Nggak, Udah mulai mempertanyakan ya. Dulu aku mikir gini, aku mempertanyakan karena kan aku baca orang Yahudi ternyata nggak boleh makan babi, ya kan? Orang Muslim nggak boleh makan babi, kenapa aku boleh sendiri makan babi? Kan aku nggak mau makan babi lagi sejak saat itu. Jadi mereka makan, yuk Li kita makan saksang, ya udah duluan aja lah, aku bilang aku makan yang lain aja. Aku udah nggak makan babi waktu itu. Iya. Jadi ya akhirnya gabutku Unik itu ya jadi Aneh. hilang Agak gara-gara lain teman. ya. Agak lain. Tapi lucu seru. Iya. Kalau aku kan karena memang udah ngerasain itu semua sejak pesantren. Iya. Nangis-nangisku di pesantren, Tat. Jadi pertama kali kayak Iya. Alhamdulillah Fuad kamu keterima nih di pondok ini. Kan pertama datang tuh kan Langsung kita nangis ya, tuh. kita pertama datang tuh nggak punya penginapan kan bawa barang-barang semua, Betul. Tat. Kita nginep di masjid pondok itu, Ya, persis. aku lihat Iya. Lihat apa nih? masjidnya kan. Oh, kirain aku lihat apa? Kirain lihat aku. Kaget aku. Akhirnya apa? Setelah itu udah keterima, nah tinggal ya papa pergi. Itu angin, aku bilang iya. Pas pergi baru aku rasa main aku Bener sendiri. nih, ini bener nih, Iya, kenyataan. Aku ke belakang gantung baju di kayak gantungan pintu itu terus sambil nangis di belakang pintu gitu. Gitu. Jadi udah ngerasain itu dari kecil. Jadi Terus habis itu lihat langit-langit. Enggak. Jadi ngerasain kan di situ juga dibully, di apa. Jadi udah ngerasain semua yang itu dari SMP kelas 1 sebenarnya. Betul. Nah, jadi waktu pindah ke Jogja, yang pertama kali yang dirasakan pahit itu sebenarnya malah bukan yang hal kayak gitu. Lebih ke ini, apa? Nyobain hal yang besar-besar. Jadi kita dulu kan nggak pernah jajan macem-macem. Ya. Nah, udah duit ada dihabisin. Jadi gitu loh, kayak mirip kayak Ustadz, cuman nggak dalam, kalau antum ada kesadaran diri ya. Keterpaksaan aku mah. Antum kan ada kesadaran diri, maksudnya kok duit udah mulai habis nih. Iya, betul. Aku tuh nggak mikir, akhirnya apa? Mulai tuh. Emang sekarang tuh mikir. Mikir Sama aja. Udah makan dari dulu ya. Enggak beda. Dulu mencapai jalan-jalan tidak pantas ya. Iya. Akhirnya ngegade-gadein barang. Jadi dibeliin motor digadein, laptop digadein. Jadi demi memuaskan itu loh kayak Antum sempet nggak pas merantau pengen berhenti? pengen pulang sih. Iya. Kalau pulang nggak mau. Aku sempet. Oh, nggak mau aku. Pengen pulang aku. Aku mending aku pengen nge-gambel tapi di sini nggak mau Tadi pulang. bisa sama orang tua seneng kok Iya, pengen pulang. kenapa? Enggak, bukan pengen pulang, pengen pindah ke Jakarta. Rumah antum Palembang. Bogor Iya, kan. Rumahku kan Palembang. Ah. Aku hijrah ke Ke Bogor. Atau ke Bogor, pengen ke Jakarta. Kenapa? Nah itu kan bukan pulang atuh. Iya, Pengen pulang pindah ke tempat lain maksudnya. Iya, pindah ke tempat lain. Oh, kalau Karena itu sih nggak ada. enak. Tapi kalau ya itu tadi aku ngerasain hidup susah gara-gara pola sendiri gitu. Iya. Terus kayak percaya sama orang, ketipu. Iya, benar. Kayak gitu ngerasain yang besar-besar dulu kan pondok Iya. cuma diri sendiri yang susah karena ini. Ah. Ini tuh udah mulai konflik sama orang. Iya. Terus apa? Tahu-tahu kenal agama, belajar itu juga nyusahin waktu itu tuh. Karena gara-gara itu disuruh dakwain orang tua. Oh iya. Kan susah kan, akhirnya pencitraan lah ke orang tua. Iya. Aku berhenti minta jajan sama ibu. Aku dawan diri gitu, supaya orang tua bangga gitu. Habis itu nggak ada makanan. Jadi aku seharian makan proma. Beneran itu. Parah ya. Jadi ngerasain kayak gitu-gitu. Jadi itu pahit-pahitnya kayak gitu sih. Aku justru yang membuat aku akhirnya merasa betah di Bogor ya karena dakwah. Oh. Sampai akhirnya pertama-tama ngeliat Iya, kalau udah dakwah ya benar-benar tuh. Udah dakwah susah meninggalkan Iya, Bogor benar-benar. malah. Kalau aku betah karena nggak ada pilihan. Tapi pahitnya apa? Pahitnya banyak. Kayak tadi tuh 5.000 harus cukup nih Iya sehari. tahu. Ya kan? Ngerasain ini gak sih? Aku tuh sampai beli
aku akhirnya beli rantang, tau nggak rantang? Oke, rantang yang susun itu. Susun. Jadi nasi dipisah, lauk dipisah, sayur dipisah. Jadi bisa buat sampai malam maksudnya? Bisa 2 kali makan. Iya, maksudnya 2 kali makan. Jadi nggak basi. Iya, 3.000 bisa. Belum tahu caranya berarti. Gitu. Aku dulu tinggal di Balio Ujung, Babakan Balio Ujung tuh dekat masjid. Kita kita serumah sama orang Padang, sama orang Minang. Dia punya kenalan sama toko Padang depan. Iya. Untuk masakan Padang. Iya, masakan Padang depan. Tahu nggak strateginya seperti apa? Gimana? Kita nanak nasi sendiri. Oke. Nah itu gampangnya nggak ada duit lah, kecuali kalau kita bayar bawa beras sendiri kan. Nggak ada. Terus beli ini cincang jam 4 sore. Yang udah agak asam. Emang bakal beda harganya? Asam. Iya, tapi beda banyak. Jadi cincang 2.000 dapatnya segini. Habis itu diare antum. Bukan. Terus ini tempe yang gede itu loh. Iya. Tapi udah lemes. Itu selembarnya 500. Emang sebelumnya tegang. Iya, maksudnya masih kriuk gitu loh. Udah lemes. Iya. Harganya 500. Kita beli 4. Itu makan mas seharian, Mas. Cincang berarti rata-rata ngomong soal makanan ya. Sedih sih. Ini ya tapi transisi itu yang paling bahagia, ini nggak ya. pahit menurutku. Iya, tapi pas saat itu rasanya sedih sih, Tat. Aku bahagia. Iya, aku pernah Tat, bener-bener ngumpulin receh-receh di kamarku. Terus jalan ke Indomaret nukarin, ngerti gak sih? Untuk habis itu beli makan Padang. Jadi bener-bener kayak ngerasa mau ngomong ke orang tua, aku udah bilang aku nggak mau nggak menyusahin lagi dia, tapi kondisi udah kayak gini, itu udah sedih banget. Tapi kalau aku happy karena waktu itu kita sama-sama dakwah ya, jadi sama-sama adik kelas, sama-sama adik binan. Jadi cerita sih. Kamu ada apa? Aku bawa ini mas, aku ada orang tua aku suka buat ini apa sambal pecel. Dia buat sambal pecel tuh wangi banget sambal pecelnya. Ya wis, kalau gitu kita cari apa lagi? Iya. Kalau udah punya temen kayak gitu sih. Apalagi Ramadan kan, Ramadan kan kita bagi-bagi. Iya. Aku pernah sama Elan tuh waktu zaman susah bareng. Akhirnya makan mie 1 buat berdua. Tahu goreng 1 buat berdua. Dan tau gak sih pasti ada potongan-potongan terakhir yang kayak kamu aja. Kayak orang pacaran ya. Iya, kayak sedih banget kondisinya emang sesedih itu dulu kayak gitu. Lu kayak ada sedihnya nggak pahitnya lo? Ngapain ya kalau ngomongin makanan, aku tuh tahun 2011 ke atas per bulan dikasih 1 juta lah ya. Banyak. Bulan tahun 2011. Ya tetap aja banyak gak sih? 1 juta. Kepotong bayar kosan. Belum sama ongkosan. Ya belum dikit sih kalau itu. Sama semua hal ya. Jadi untuk makan itu ada 500 lah ya. Nah, beda 100.000 udah sama yang tapi mereka 500 zaman kapan, Bro? Iya, zaman kapan. Beda lah ini. Makanya aku susah loh itu. Sebenarnya untungnya zaman itu gak seneng makan. Dan di Jogja. Makan nasi kucing. Jadi per hari itu makan sekali atau paling banyak 2 kali. Dan beli nasi kucing 2 bungkus masih 1.000-an pas itu. Iya benar, masih 1.000-an. Masih 1.000-an. Kalau mau sama lauk ya beli bacem itu. Aku beli bacem. Orang bilang makan nasi kucing itu kan murah. Tapi aku nggak pernah loh kurang dari 10.000 di situ. Itu dia. Karena antum makannya banyak. Iya, lauknya, minumnya susu, susu. Iya, tambah mahal kalau begitu. Kecil-kecil kan? Iya. Terus gak pesen minum aku. Minumnya di rumah. Susunya pada enak. Enak tapi kan udah seharga satu makanan ya. Kebayang pas pedes. Pulang dulu gitu ya. Terus enggak ditahan lah. Kan kepedesan tapi harus pulang karena minum di rumah. Pedes juga sih, manis biasanya kan ya. Pedesnya enggak terlalu. Iya, orang Jawa Timur biasa pedes. Makan itu sih. Terus apa sih yang bikin sedih pas hijrah? Jadi gapnya kerasa banget anak isi terus tiba-tiba hijrah sendiri. Gak mau nongkrong sama mereka. Namanya juga anak musik kan kebanyakan orang timur ya. Iya. Dan mereka itu tiap hari mabuk. Iya benar. Ya, cewek atau apa tiba-tiba pas ngerti value, oh gak gini kok dalam agama. Dimusuhin tuh. Iya benar. Jadi hijrah tuh pada banyak kesempatan emang di awal kayak agak ada susah-susahnya gitu loh. Kayak Sis itu dia tuh kan anak parlente. Orang yang waduh semua orang tuh tahu orang yang rekeningnya paling banyak isinya tuh ya Sis. Orang tuh kalau mau ngutang ke Sis yuk gitu. Tiba-tiba hijrah, kita jadi protes kok hijrah. Enggak ada duit lagi kita. Bang kita bangkrut. Duluan dia ya. Aku tuh sempat dijadiin ibroh tau. Jangan main sama dia. Dia sering ke masjid. Nanti kamu akan diajak ke masjid. Padahal anak ini sebelum kuliah diisi, dia nemuin aku pengen diajarin teori-teori musiknya. Tak ajarin lah, tak kenalin sama temanku. Sekarang Jawa Timur. Malah dia terimalah dia. Dia bilang ke teman-teman, jangan temenan sama itu. Nanti sekarang diajak pasti dia jadi anak UGM ya. Jauh isi UGM. Terus antum gimana?
Udah yang tadi. Udah dia udah tuh nggak perhatiin. Dia kan udah cerita. Lagi biasanya. Ya next. Kalau ada yang paling besar dalam hidupku, yaitu adalah karena aku merantau. Iya benar. Kalau aku sih ya, berubah itu merantau. Aku jadi dari nggak bisa makan sayur menjadi bisa makan sayur. Betul. Aku jadi tahu pecel lele. Iya. Oke, baiklah. Aku jadi bisa tahu bahwa orang tuh ada macam-macam. Kita bisa berinteraksi dengan orang, dan yang paling besar aku dapat Islam. Iya, itu adalah hadiah merantau yang paling besar. Gitu. Kalau aku di Palembang mungkin aku nggak dapat Islam. Benar. Jadi itu adalah hadiah paling besar. Iya sih. Merantau tuh menurutku ngubah banyak hal sih. Jadi gini, bukan masalah baik dan buruk kan, berubah itu mah berubah aja ya. Aku jadi tahu arah saja berubah gitu. Memang sempat ada masa di mana aku kan anak baik-baik sebenarnya kan. Terus mencicipi hal yang buruk. Tapi aku tuh ngerasa gini, saat aku milih yang buruk itu karena pilihanku sendiri, dengan kesadaranku yang sendiri, dan aku ketika hijrah dengan kesadaranku sendiri, aku benar-benar ngerasa sebagai manusia yang punya pilihan hidup tuh loh. Jadi pas aku nakal itu emang karena aku milih, aku pengen nyobain itu. Nah ketika aku hijrah, karena aku pengen juga mengambil jalan ini gitu. Nah semua itu pas merantau tadi, dan pahit-pahit tadi, seneng-seneng yang kita dapat semua benar-benar dari hasil pilihan itu loh. Kita nggak bisa nyalain orang tua, kita nggak bisa itu, jadi lumayan ngebangun. Dan itu ngerasa ketika sekarang punya istri, dia kan pertama kali merantau ketika nikah sama aku. Iya, aku jadi makanya dia berubah juga ya. Maksudnya aku jadi ngerasa kayak yang dia sedihkan, tangisi itu yang aku lakukan SMP. Ngerti gak sih? Iya, aku ngerti. Ngerti gak sih? Jadi aku bilang ngerasa kayak alhamdulillahnya aku sempat mencicipi merantau itu karena setidaknya aku kayak ini perasaan dimanapun sama. Itu aku rasa senang. Jadi aku sekarang misalkan aku harus ke Korea, aku nggak ngerasa kayak wah Indonesia bla bla bla. Biasa aja. Semua tuh bagiku sekarang bumi Allah aja. Cuman ya tinggal harus menyesuaikan diri aja karena udah terbiasa bolak-balik bro. Yang tadi S8 kali tuh pindah-pindah. Nyobain beberapa yang kayaknya belum pernah aku cicip tuh tinggal di Kalimantan. Yang lain tuh kayak hampir udah pernah cicip-cicip gitu. Makanya udah ngerasa sama aja sebenarnya. Jadi orang perlu situasi yang tidak ideal agar dia bisa berkembang menjadi ideal. Luar biasa. Iya benar. Motivasi. Itu. Kalau aku nggak bisa sama dengan Ustadz Feli kan, masa dapat agama baru kan? Antum mulai lucu berarti kan, berantau. Bener itu. Yang paling penting menurutku aku punya cara pandang baru tentang hidup. Yang kedua aku menjadi punya pasangan hidup. Karena dapat orang Sunda. Orang Bogor. Kalau masih di Solo ya nggak dapat orang Sunda. Antum berarti juga sama kan merantau dapat pasangan orang hidup. Jawa. Aku harus balik kampung baru dapat pasangan hidup. Iya. Kemudian yang ketiga penghidupan. Yang keempat syukur hidup. Iya gitu. Aduh kayak gitu. Kirain mau diteoriin apa. Lagi mau apa lagi? Iya. Hidup. Prinsip hidup, teman hidup, pandangan hidup, penghidupan. Yang untung hidup. Iya. Nah, ngomong soal penghidupan dikit ya, bahwa pernah nggak sih kita dulu diawasi banget masalah keuangan kan? Nah, di sini tuh aku ngerasa berani ngambil misalkan ya, ini 100% aku investasikan ke sini. Orang mau ngomong apa-apa nggak apa-apa. Ya gagal sih, cuman ngerasa ya itu pilihan sendiri gitu loh. Udah ngelawatin kayak gitu-gitu. Bener. Iya, lu juga. Iya. Itu namanya pilihan hidup. Nah, itu seharusnya yang kelima tadi ya. Kalau kita merantau itu kan konsekuensi ditanggung sendiri ya, 100% ya. Iya, itu. Jadi kita bisa belajar sebab akibat. Kalau aku bikin ini nanti akan jadi apa, kalau begini. Kalau di rumah kan banyak yang berkepentingan. Benar. Makanya aku selalu bilang sama orang, kalau ada orang tidak ada kehidupan yang nggak ada kesulitannya, nggak ada susahnya, dia nggak tahu kritis tuh kayak apa, dia nggak pernah belajar. Benar. Karena dia disuapin terus, dia sangka hidup dia akan terus begitu terus. Benar. Dan ngerasa nggak sih kita tuh sebenarnya dari dulu pengen nyoba sesuatu, tapi malasnya apa? Kalau gagal langsung nyinyirin gitu. Bahkan sebelum nyoba. Iya, makanya enaknya merantau adalah aku tahu mungkin aku akan gagal, tapi aku tahu setelah aku gagal tuh aku bisa recovery dengan sendiri sih loh. Jadi nggak ada yang nyinyir di sampingku yang makanya kayak udah aku bilang sih gak kira gitu. Ngerti gak sih? Jadi iya benar. Ngerti gak sih kata lu bilang kan? Ya aku bilang ini pilihanku sendiri. Walaupun gagal ya lu tahu bah, oke gue salah nih. Iya. Dan lu bilang oke aku nggak akan ulangin lagi. Iya, kita kan punya kemampuan itu kan sebenarnya. Pendewasaan. Udah aku bilang itu pas kita berproses dihalang-halangin supaya gagal, supaya dia bisa bilang udah aku bilang. Udah aku bilang. Iya udah. Nah itu alhamdulillah nggak ada tuh udah aku bilang itu ya. Udah aku bilang. Sudah aku bilang itu menyebabkan kita serba salah. Iya sih benar. Cara teori begitu. Iya. Dan serba salah.
Iya, karena nanti kalau ada salah sudah ku bilang. Iya benar. Jadi sebelum nyoba, Ya. jangan gitu, gini aja. Lah gimana sih? Nah kalau kita nyobain punya dia, kita gak mengikuti pendapat kita dong. Ya. Nah tapi kalau kita ikut pendapat kita dan keliru, sudah Udah ku ku bilang. Jadi kayak Iya. Jadi itu dialektika antara ekspektasi dan idealitas kita. selanjutnya apa? Apa? Udah dia. Udah tadi dia ngomong soal apa? Berani apa tadi? Mandiri. Mandiri. Hidup tadi penghidupan. Hidup. Ya. Ulama-ulama udah bilang banyak ya, dan kita nggak perlu mengulangi ya. Silakan aja cek Imam Syafi'i buat, ada apalagi misalnya Bukhari juga. ya buat tentang itu segala tentang masalah bersafar ya. Tapi kalau aku meyakini bahwa orang itu perlu sesuatu dunia yang extraordinary supaya dia juga bisa untuk upgrade. Makanya kan kalau di dalam teori plotting ya kita udah tahu ada ordinary world, ada extraordinary world. Karena struggle itu terjadi di extra dan intra juga. Jadi orang tuh struggle dirinya, struggle ekstranya juga struggle. Yeah. Untuk struggle internal diri dia sendiri supaya dia bisa berkembang, dia perlu kemudian kayak apa ya, berantem secara internal. Dan berantem secara internal tidak bisa dilakukan ketika dunianya masih itu aja. Iya, betul. Dan yang kedua, untuk bisa menghadapi dunia eksternal, dia harus punya dalam tanda kutip musuh. Nah, musuh itu adalah pendewasaan juga. Jadi artinya ya sederhana aja bahwasanya kalau kita terus-menerus melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, maka kita tidak berubah. Harus ada sesuatu yang berganti agar satu formula itu menjadikan hasil yang lain. Iya. Dan itu salah satunya. Salah satunya. Dengan merantau, walaupun tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti Iya. itu. Betul. Jadi kalau tadi dikatakan gimana motivasinya, sebenarnya aku nggak bisa memotivasi juga karena merantau itu pilihan. Ya. Jadi nggak sebagaimana aku pengen merantau untuk bisa menentukan pilihan, Ya. aku nggak mau orang menentukan pilihan karena aku Atau kita nggak mau menyuruh orang harus merantau. merantau karena kan itu pilihan, lagi-lagi itu pilihan. Kita cuma bilang ini manfaatnya bagi diri kita. Iya, ada orang yang memang mungkin dia ngerasa dan mungkin malah kebaikan bagi dia adalah di kampung halamannya kayak Betul. gitu. Nah, kondisinya beda-beda. Jadi aku ngerasa tergantung orangnya sih. Ada orang yang berhasil menempa dirinya kok di tadi kondisinya tadi dibangun, kondisi tidak nyaman pada itu aja. Misalkan nih, dia di kampung halaman tapi dia mencoba hal yang berani di luar apa. Misalkan orang di situ hanya mengenal A, dia berani mendobrak untuk bikin hal yang B gitu kan. Di luar zona nyamannya. Mudah-mudahan itu bisa jadi membangun kedewasaan juga gitu. Ya itu sih. Aku ngelihat dari sudut pandang itu QQ teori. QQ kartu. Enggak. Jadi gini, hidup manusia itu kan selalu ada masalah. Iya. Dan masalah itu kalau kita sebut sederhana sebagai question. Iya. Question. Nah, question akan menghasilkan quest. Jadi ketika ada masalah, kita akan mengembara, kita akan mencoba untuk menyelesaikan itu. Nah, question berikutnya itu lahir karena kita melakukan quest tadi. Jadi quest. Nah, quest yang kita lakukan ini akan menghasilkan question baru. Dan itu akan terus menerus. Quit. Nah, terakhir quit. Koin. Jadi alamiahnya begitu. Jadi pengembaraan yang kita lakukan ini akan memperbanyak tadi pengalaman, kemandirian, kedewasaan, apalah itu yang baik-baik. Sehingga menurutku itu sih. Penghidupan itu bagian dari prinsip hidup, teman hidup, dan akhirnya ancaman hidup. Itu pribadi ya. Ya, Ron, apa? Penting banget sih buat aku ya. Iya. Dan aku berpikir buat aku kan udah punya 2 anak ini, aku merasa penting untuk diagendakan di mana titik anak-anakku tuh harus merantau. Ini kan perspektif. Tapi lu di ibu kota, lu mau merantau anak lu kemana? Keluar negeri? Ya itu dia. Oh. Karena selama seseorang itu masih ada di bayang-bayang orang tua, dia tidak akan bisa lebih dari orang tua. Benar. Kalau kita pengen anak kita lebih, ya lepaskan. Dan tapi dipersiapkan. Iya, tapi itu poinnya, dipersiapkan. Bukan nggak diapa-apain, tau-tau dilepas. Itu mah ngebuang namanya itu ya. Ya kayak teman-temanku di pondok dulu. Dibuang ke situ. Gua kan yang lagi serius jadi kena bully. Iya. Kamu nakal, pondok aja ya. Kamu nakal lebih pondok ini. Dia ancam ya. Iya benar. Ya gitulah, semoga bisa motivasi teman-teman semuanya.